Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Yamaha kini mendapat bantuan teknis berupa konsesi yang banyak dibicarakan, dan Fabio Quartararo mengharapkan langkah besar ke depan pada tahun 2024 dengan kelonggaran ini. Dia memiliki kontrak yang akan segera berakhir, dan untuk menandatangani perpanjangan, dia ingin melihat perubahan penting baik pada M1 maupun metode kerja tim Iwata. Dia telah berulang kali menyatakan syaratnya untuk terus membalap dengan Yamaha, yang mana dia sangat terikat, tetapi dia siap untuk pergi jika harapannya tidak terpenuhi. Sejak tes pertama di Sepang, sangatlah penting untuk membuat kemajuan dibandingkan dengan tes tahun 2023, di mana dia begitu banyak merasa frustasi. Pembalap asal Prancis itu akan memulai musim baru dengan pendekatan seperti biasa. Quartararo punya rencana yang jelas dan berambisi menjadi juara MotoGP untuk kedua kalinya dalam karirnya. Setelah kemenangan tahun 2021, dia kehilangan gelar tahun 2022 meski unggul 91 poin atas Pecco Bagnaia. Lalu tahun lalu terjadi penurunan besar bagi Yamaha, dan dia tidak memenangi balapan apapun. Akan menarik untuk melihat apakah di musim baru ini akan ada kebangkitan dari pabrikan berlambang 3 garpu tala itu, yang berinvestasi besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir untuk mendapatkan terobosan teknis. Akselerasi dan top speed di trek lurus adalah dua aspek yang diharapkan dapat ditingkatkan secara nyata oleh Quartararo. Insinyur Luca Marmorini dan kolaboratornya bekerja keras untuk memberikan mesin yang lebih baik kepada Fabio dan Rins. Berkat konsesi tersebut, pengembangan akan dapat dilanjutkan sepanjang tahun, dan ini merupakan faktor yang sangat penting. Kita lihat saja apakah Yamaha akan kembali ke puncak dan meyakinkan pembalap topnya untuk menandatangani kontrak untuk 2 tahun berikutnya. Pada tahun 2023 kemarin, pembalap Madrid Jorge Martin kalah dalam perburuan gelar MotoGP. Dia melawan pembalap Italia Francesco Bagnaia. Tugasnya pada 2024 ini akan semakin sulit, karena salah satu pembalap terbaik MotoGP, Marc Marquez, akan bergabung menggunakan Ducati lewat tim satelit Gresini Racing. Bukannya takut, Martin malah termotivasi untuk mengalahkan juara dunia 8 kali itu dengan motor yang sama. Saya pikir ini akan menjadi musim yang sangat panjang. Kami tidak perlu melakukan kesalahan, tapi jelas kami punya satu insentif lagi, yaitu Marc bersama Ducati. Ini akan sangat menarik. Bagi saya, menurut saya ini adalah musim yang sangat panjang, peluang yang sangat bagus, karena pada akhirnya saya mendapat peluang untuk mengalahkan salah satu yang terbaik dalam sejarah, atau yang terbaik. Lalu, jika saya berhasil mengalahkannya, saya juga akan menganggap diri saya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah. Tegas Martin menyambut kedatangan Marquez ke Ducati. Brad Binder mengakhiri MotoGP musim 2023 di peringkat 4 secara keseluruhan di belakang 3 pembalap Ducati Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Pembalap Red Bull KTM itu meraih 2 kemenangan sprint total 7 podium dan 5 podium balapan utama, dan pada halaman final musim di Valencia, dia mendapat podium hibah dari Fabio Di Giannantonio yang menerima penalti 3 detik karena pelanggaran tekanan ban keduanya. Hal berbeda terjadi di TT Belanda ketika Binder kehilangan podium setelah melanggar track limit pada lap terakhir, dan karena itu mundur 1 posisi kurang dari 24 jam setelah pelanggaran aturan serupa dalam sprint race di Assen. Penalti long lap karena melebihi batas lintasan beberapa kali diubah menjadi penalti dalam 3 detik karena penalti hanya jatuh tempo pada lap terakhir. Untuk alasan yang sama, dia diberi penalti di Buriram, turun 1 posisi di belakang Pecco Bagnaia di tempat ketiga. Pada hasil akhir kejuaraan dunia MotoGP 2023, Binder menempati peringkat 4 sebagai pembalap non-Ducati terbaik. Pembalap andalan tim Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, diam-diam ternyata ikut mengincar kursi tim pabrikan Ducati. Saat ini, kursi tim pabrikan Ducati dihuni oleh Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Namun, kedua pembalap itu tampaknya harus berhati-hati, mengingat banyak pembalap Ducati lain yang mengincar posisi mereka termasuk Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi diketahui sempat ditawari posisi pembalap tim Pramac Racing yang memiliki motor setara pabrikan Ducati. Namun, kesempatan itu ditolak Bezzecchi. Ia memilih tetap setia bersama VL46 di musim 2024.
Terkait masalah tersebut, Bezzecchi mengakui bahwa tawaran Pramac Racing memang menggoda, tapi ia tak mau meninggalkan tim yang sudah lama bekerja sama dengannya hanya untuk bergabung ke tim satelit lain. Selain mengungkap alasan bertahan dengan VR46, Bezzecchi juga ditanya tertarik menjadi pembalap tim lain selain Ducati di 2025. Terkait masalah ini, Bezzecchi menegaskan bahwa targetnya di 2025 adalah menembus tim pabrikan Ducati. Terlepas dari target Bezzecchi mendapatkan posisi tim pabrikan, jelas tidak akan mudah. Selain Bagnaia dan Bastianini yang tentu akan berusaha mempertahankan posisinya, Bezzecchi juga akan bersaing dengan Jorge Martin yang juga mengincar posisi tim pabrikan untuk musim 2025 mendatang. Legenda balap asal Australia Casey Stoner mengaku heran setiap kali melihat Dani Pedrosa membalap di lintasan. Sebab kata dia, bagaimana mungkin ada pembalap bertubuh sedemikian mungil mampu menjinakkan motor yang begitu beratnya. Stoner mulanya bicara soal musuh-musuh terberatnya selama berkarir di MotoGP. Dia mengaku Pedrosa merupakan pembalap yang paling sulit dikalahkan. Stoner menyebut, sebagian orang mungkin mengira tubuh pendek merupakan keuntungan untuk pembalap MotoGP. Padahal, nyatanya tidak demikian, sebab kondisi tersebut membuat pembalap sulit menjaga keseimbangan. Semua orang berpikir punya tubuh ringan adalah sesuatu yang menguntungkan di balapan motor. Tapi motor yang dipakai sangat berat dan benar-benar kencang. Jadi sulit mengendalikannya ketika tubuhmu ringan, ungkapnya. Kenyataan tersebut membuat Stoner kagum dengan Pedrosa. Meski pada kenyataannya, mantan pembalap kelahiran Spanyol itu tak pernah juara di kelas tertinggi. Ketika ditanya apakah dirinya masuk dalam daftar pembalap terbaik sepanjang masa, Stoner tak menjawabnya dengan tegas. Dia hanya mengaku bahagia pernah menjalani karir sebagai rider MotoGP. The next Marc Marquez kok belajarnya sama Rossi? Hanya bercanda. BTW, Bagnaia, Acosta, Bezzecchi, dan lainnya akan berlaga suka dalam 100 km dei Campioni di tempat Rossi. Musim dingin tidak akan menjadi hangat di dunia roda 2 Italia tanpa Valentino Rossi mengundang orang-orang hebat dan baik dari dunia balap sepeda motor ke peternakannya untuk menghadiri acara dei Campioni 100 km. Acara adu ketangguhan flat track yang kini memasuki tahun ke-9, yang acara utamanya digelar pada hari Sabtu, di mana kita akan melihat 20 tim dan 40 pembalap saling beradu ketangkasan dalam lomba ketahanan dan tentunya kegembiraan. Pertama, seluruh 40 pembalap akan mengasah siku mereka menjelang balapan Americana pada hari Jumat, yang diadakan di sirkuit Oval The Ranch. Pembalap terbaru HRC, Luca Marini, mengklaim posisi teratas dalam perlombaan pemanasan tahun lalu di depan rekan setimnya di Akademi VR46, Franco Morbidelli dan Celestino Vietti. The Doctor kemudian akan berusaha untuk bangkit kembali dan merebut kembali gelarnya pada hari Sabtu. Juara dunia 9 kali itu berpasangan dengan saudaranya Marini, dikalahkan tahun lalu oleh mantan pembalap Grand Prix Elia Bartolini dan Lorenzo Baldassari. Daftar peserta tahun ini termasuk juara dunia MotoGP Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Luca Marini, pembalap baru VR46 Fabio Di Giannantonio, dan duo gas-gas Factory Racing Pedro Acosta dan Augusto Fernandez.